Oke, hari ini kita masuk ke dominasi kolonial Belanda. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat di situ ada gambar apa ya? Itu ada tembakau, ya kan? Kira-kira hubungannya dengan materi ini apa? Nah, kemudian kita lihat dulu bagaimana Belanda bisa masuk kembali ke Indonesia. Jadi, kalian ingat-ingat lagi, dulu antara Belanda dengan Inggris itu pernah terjadi suatu kesepakatan, ya kan? Ketika dulu Belanda dikuasai oleh Prancis, itu kan Raja Belanda, ya, beliau pindah ke Inggris. Lah di sana ternyata terjadi kesepakatan antara Belanda dengan Inggris yang disebut dengan Konvensi London, ya. Jadi Konvensi London ini terjadi pada tahun 1814 yang dalam salah satu pasalnya itu mengatakan Inggris harus mengembalikan lagi tanah jajahannya kepada Belanda. Lah, hal ini yang menyebabkan Raffles harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1816. Padahal Raffles sendiri itu masih betah sekali tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu masih banyak sekali keragaman yang belum diteliti oleh Raffles, ya. Nah, setelah Konvensi London ini, Belanda masuk kembali ke Indonesia pada tahun 1816. Ya, tetapi yang masuk ini bukan kongsi dagang lagi ya, tetapi benar-benar pemerintah Belanda. Nah, ketika itu di Belanda ya itu masih hutangnya VOC itu masih banyak sekali. Ya kan? Gimana caranya melunasi hutang ini? Ya. Lah, hutang ini kan apa? Yang harus membayar itu adalah pemerintah Belanda, padahal yang berhutang adalah VOC, ya. Kemudian di sini ada Pangeran Willem VI, ya kan? Itu bagaimana sih cara melunasinya? Ya, kemudian melakukan rapat dengan Komisaris Jenderal, ya. Nanti ada ada penanaman bebas. Lah, di Belanda ini ada dua golongan yang sangat kuat. Yang pertama itu ada kaum liberal, yang kedua ada kaum konservatif. Ya, jadi kaum liberal ini adalah suatu kaum yang dia berpandangan maju ke depan, atau bisa dibilang ya isinya adalah orang-orang muda, ya. Jadi di kaum liberal ini menginginkan tanah jajahan atau Indonesia ini dipegang oleh pihak swasta. Sedangkan kaum konservatif adalah biasanya terisi dari golongan-golongan konservatif, golongan-golongan yang pemikirannya masih pemikiran lama. Lah, golongan konservatif ini menginginkan Indonesia atau tanah jajahan ini dipegang langsung oleh pemerintah Belanda. Ya, karena kedua golongan ini sama-sama kuatnya, sama-sama ngeyel, ya kan? Akhirnya diambillah jalan tengah, ya kan? Daripada ada dua kubu yang saling berantem, akhirnya diambil jalan tengah. Lah, jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya tanah jajahan atau Indonesia itu dipegang langsung oleh pemerintah Belanda. Kenapa? Supaya pendapatan itu langsung masuk ke kas pemerintah Belanda. Tetapi di sini pihak swasta juga boleh mendirikan usaha di tanah jajahan. Jadi keduanya diambil, tetapi tetap yang utama tanah jajahan ini dipegang oleh pemerintah Belanda. Supaya apa? Supaya Belanda ini kasnya cepat terisi, ya. Hutang-hutangnya VOC itu segera terlunasi. Kemudian sebelum ada Van den Bosch, ya, di Indonesia itu dipegang oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen, ya. Jadi Van der Capellen ini lebih condong ke sistem sewa tanah seperti yang dilakukan oleh Raffles. Tetapi di sini ternyata sistem sewa tanah baik yang dilakukan oleh Raffles ataupun Van der Capellen ini tidak berhasil, gagal, ya kan. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Dubus Gisimis, ya. Lah, kalau Gubernur Dubus ini dia lebih condong ke ekspor. Nah, ternyata kenyataannya berbeda, ya. Kegiatan impor jauh lebih banyak dibandingkan ekspor. Akhirnya apa? Akhirnya Belanda tetap merugi, ya kan. Kemudian muncullah Van den Bosch. Pasti kalian sangat kenal dengan Van den Bosch ini, ya. Jadi karena keadaan Belanda yang saat itu benar-benar krisis, ya kan, benar-benar kasnya kosong, defisit, ya. Akhirnya Van den Bosch itu memberikan ide, gimana sih kalau di tanah jajahan kita tanami tanaman-tanaman ekspor.
Nah, tanaman ekspor itu apa? Misalnya ada tembakau, kemudian ada tebu, ada kopi, ada teh. Jadi tanaman-tanaman kenikmatan, ya, tanaman-tanaman kenikmatan yang laku di pasar internasional. Jadi tidak lagi rempah-rempah lagi, tapi sudah berpindah ke tanaman kenikmatan tadi. Nah, dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara kerja rodi, ya. Kemudian sistem yang dilakukan oleh siapa? Van den Bos ini dikenal dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kenapa? Karena tadi rakyat dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman wajib. Jadi tanamannya itu sudah ditentukan oleh pihak Belanda, tapi yang ditanam tadi adalah tanaman-tanaman kenikmatan. Nah, sebenarnya sistem tanam paksa itu mempunyai peraturan. Peraturan itu bisa kalian lihat di paket ya, ada 8 peraturan. Yang pertama, tanah disediakan oleh penduduk. Yang kedua, tanah untuk tanam paksa itu hanya 1/5, ya kan? Hanya 1/5. Misal tanahnya itu ada 100 meter, ya, 100 meter persegi, berarti yang ditanam tanaman kenikmatan tadi hanya 20 meter persegi, sedangkan sisanya itu terserah petani, misal mau menanam padi ataupun yang lainnya, itu menurut peraturan. Kemudian yang kedua, waktu penanaman itu kurang dari penanaman padi. Jadi misal segini, padi itu menanam misalnya setahun 3 kali. Oh, berarti padi setahun 2 kali ditanam, sedangkan tanaman kenikmatan tadi 1 tahun hanya 1 kali penanaman. Kemudian yang keempat, tanam paksa bebas pajak. Jadi dari 100 meter persegi tadi, 20 meter persegi itu bebas pajak, dan 80 meter persegi tadi yang harus membayar pajak. Kemudian yang kelima, hasil yang melebihi tanam paksa dikembalikan ke petani. Misal targetnya 1 tahun petani harus menghasilkan misal 20 kilo kopi, ya kan? Misal hasilnya lebih 40 kilo, berarti 20 kilo harus dikembalikan lagi ke petani, 20 kilonya disetor kepada Belanda. Kemudian yang keenam, gagal panen itu yang menanggung pemerintah apabila disebabkan oleh alam, misalnya dimakan hama atau yang lain. Kemudian 7, diawasi oleh penguasa pribumi, ya, biasalah yang mengawasi itu biasanya para bangsawan, misalnya orang-orang yang bekerja di desa atau yang lainnya. Kemudian yang 8, penduduk bukan petani, ya, itu harus bekerja 65 hari di perkebunan atau di pabrik. Jadi rakyat yang dia bukan petani, tidak punya tanah, ya tidak bisa menggarap, kan tidak bisa membayar pajak tadi kan. Nah, akhirnya mereka harus bekerja 65 hari selama setahun di pabrik. Nah, kemudian dari peraturan ini bagaimana pelaksanaannya? Oh, ternyata pelaksanaannya benar-benar menyimpang. Kita lihat yang pertama. Ya, pertama memang tanah disediakan oleh petani. Kemudian yang kedua, tanah untuk tanaman paksa 1/5. Kenyataannya apa? Lebih dari 1/5, bahkan hampir 100% itu digunakan untuk tanam paksa, ya kan? Kalau misal tanah 100 meter tadi dibuat tanam kopi semua, rakyat makan apa? Masuk suruh makan kopi kan nggak mungkin. Padahal sumber makan utama kita adalah padi. Ya, kemudian yang ketiga, waktu penanaman ternyata melebihi. Terus tanah tadi, ternyata tanah yang ditanami tanaman-tanaman pokok tadi atau tanaman wajib itu tetap harus membayar pajak. Ya, kemudian nomor 5, yang nggak mungkin dikembalikan lah ya. Kemudian nomor 6, gagal panen, yang menanggung siapa? Yang menanggung rakyat, ya kan? Terus pribumi gimana? Ngawasi, tetapi kalau ada rakyat tidak bekerja diapakan? Ternyata disiksa, ya. Kemudian yang ke-8, ini lebih dari 65 hari dan juga itu tidak digaji. Berarti benar-benar sistem tanam paksa ini benar-benar menyakitkan bangsa Indonesia, ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, kayak gitulah ya. Ya, ini tadi kenyataannya ya. Sistem tanam paksa berkebalikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kultur prosenten atau pemberian bonus. Maksudnya gimana? Jadi yang mengawasi tadi kan orang pribumi sendiri kan, para bangsawan. Jadi kalau bangsawan bisa setor yang banyak, dia akan dapat bonus yang banyak. Gimana? Ya kan? Ya, makanya supaya dapat bonus yang banyak ini, para penguasa tadi itu melakukan berbagai hal supaya mendapatkan bonus atau kultur prosenten yang banyak sekali dari pihak kolonial.